Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Syihab dengan NIM 200606089 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020 IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Discovery Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas 5 Sekolah Dasar. Langsung saja pada bagian yang pertama, penulis dalam membuat skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi ideal. Nah, aktif dalam pembelajaran dan membuat kemampuan berpikir kritis peserta didik meningkat. Cara membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran yaitu dengan memberikan suatu permasalahan melalui pertanyaan yang dialami peserta didik di kehidupan sehari-hari atau nyata. Maka peserta didik dapat berpikir, menggali, serta membangun pengetahuan sendiri yang dapat menyebabkan kemampuan berpikir kritis peserta didik meningkat. Berbicara kondisi nyata di lapangan, setelah penulis teliti bahwa peserta didik kurang dapat memahami pertanyaan yang diberikan dan masih terfokus pada bacaan buku. Selain itu, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dan belum adanya model pembelajaran yang sesuai menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jadi, hasil pembelajaran kurang maksimal karena pada saat pembelajaran peserta didik cenderung menjadi pasif di kelas. Nah, peneliti mencoba menerapkan solusi atas permasalahan tersebut dengan menggunakan model discovery learning pada peserta didik. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik menggunakan model discovery learning. Yang kedua, untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode mixed method. Adapun desain yang digunakan adalah sequential explanatory. Desain ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti penjelasan data kualitatif. Nah, selanjutnya subjek dan lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 20 peserta didik kelas 5 serta lokasinya itu di SDN Mekarsari yang bertepatan di daerah Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Adapun instrumen pada penelitian ini yang digunakan terhadap penelitian ini diantaranya ada lembar tes soal, di mana lembar tes soal ini untuk memperoleh data kemampuan berpikir kritis. Nah, lembar soal ini terdapat 2 jenis yaitu lembar tes soal pretest dan lembar tes soal post-test yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Selanjutnya ada lembar observasi dan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui kendala atau kesulitan guru selama proses pembelajaran menggunakan model discovery learning. Adapun pertanyaan wawancara yang terdiri dari 10 pertanyaan dan lembar observasi sesuai model discovery learning yang terdiri dari 6 indikator model discovery learning dan total 9 indikator yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, yang terakhir ada lembar angket yang bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh peserta didik saat pembelajaran yang terdiri dari 10 pertanyaan. Selanjutnya ada sintak model discovery learning yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulus. Nah, yang dimana guru akan memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau problem statement. Nah, di sini guru akan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Yang ketiga, ada pengumpulan data atau data collection. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, yang keempat, pengolahan data. Di sini, guru mengajak peserta didik untuk mengumpulkan data yang diperoleh lalu ditafsirkan. Yang kelima, pembuktian atau verification. Nah, yang dimana guru akan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pemeriksaan dalam membuktikan apakah benar atau tidaknya hipotesis yang tadi peserta didik tetapkan dengan temuan alternatif. Dan yang terakhir ada kesimpulan atau generalization.
Pada tahap ini, guru akan meminta peserta didik untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum. Nah, setelah sintak modalistik learning keluarlah hasil rata-rata pretest dan post-test. Maka setelah mengetahui nilai rata-rata pretest dan post-test, peserta didik ternyata dapat peningkatan yaitu 0,63 atau 63%, sehingga dapat menunjukkan interpretasi tinggi dan efektif. Nilai 60,25 adalah nilai pretest yang diberikan sebelum pembelajaran menggunakan model skip learning. Nilai 85,45 adalah nilai post-test yang diberikan setelah pembelajaran menggunakan model skip learning. Adapun perbedaan nilai rata-rata post-test dan pretest sebesar 25,2. Nah, hasil tersebut dihitung melalui aplikasi SPSS dan dihitung oleh Microsoft Excel. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi oleh guru, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, pengondisian peserta yang saat dikelompokkan. Nah, yang membuat peserta didik menjadi tidak kondusif dalam kelas. Yang kedua ada manajemen waktu. Pada saat kegiatan presentasi membutuhkan waktu yang cukup banyak. Hal ini terjadi karena beberapa kelompok peserta didik membutuhkan waktu lebih lama dalam mengerjakan LKPD dari waktu yang sudah ditentukan, sehingga beberapa kelompok tidak dapat mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi yang presentasi hanya 2 atau 3 kelompok saja yang tampil di depan kelas. Dan yang ketiga, ada sebagian peserta didik masih kurang memahami materi yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada kendala yang dihadapi peserta didik. Yang pertama yaitu ada sebagian peserta didik masih merasa kesulitan dalam menerapkan materi kondisi geografis Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu sebagian peserta didik masih kurang memahami materi kondisi geografis Indonesia dikarenakan karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Nah, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik menggunakan model skip learning pada materi kondisi geografis Indonesia kelas 5. Yang kedua, kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh guru saat menggunakan model skip learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, diantaranya yaitu pada saat pengondisian peserta didik dikelompokkan. Nah, sebagian peserta didik masih kurang memahami materi yang diberikan, dan yang terakhir ada dari manajemen waktu. Nah, yang ketiga yaitu kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Sebagian peserta didik masih kesulitan dalam menerapkan materi kondisi geografis Indonesia di kehidupan sehari-hari. Dan sebagian peserta didik mengalami kesulitan untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.